Nah, ini perdebatan besar. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari harga pasarnya, nggak ada kerugian. Itu belum kalau kita bicara masalah apa perbuatan yang menyebabkan terjadinya kalau dituduhkan kemahalan harga. Artinya kan persekongkolan dong. Apa ada persekongkolan diungkap di dalam LHA, kerugian negaranya? Nggak ada. Yang menyebabkan terjadinya pemahalan harga. Ketika harga terbentuk bagaimana, siapa yang terlibat di dalamnya, ada persekongkolan. Diungkap dong. Saya akan berjuang. Saya akan segera melaksanakan naik banding untuk tertuang demi kebenaran. Divonis 10 tahun penjara, Nadiem Makarim ajukan banding atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta dalam perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management tahun anggaran 2020-2022. Untuk membahasnya, pemirsa, kami akan berdialog bersama dengan kuasa hukum Nadiem Makarim, Ari Yusuf Amir, yang kami masih mencoba untuk bergabung, namun sudah ada di sambungan Zoom saat ini Ketua Badan Pemeriksa Keuangan 2019-2022, Agung Firman Sampurna, dan pakar tindak pidana pencucian uang Yenti Garnase. Kita sapa para narasumber. Prof. Yenti, Pak Agung, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Baik. Pak Agung. Ya, saya ingin ke Prof. Yenti terlebih dahulu ya, menyikapi atas vonis hakim 10 tahun penjara terhadap Nadiem Makarim. Sudah mengajukan banding atas vonis 10 tahun. Dari kacamata Anda, dari hukum tindak pidana, apakah putusan tingkat pertama ini sudah cukup kokoh, Prof. Yenti? Ya, kalau ini kan pasalnya di kalau dulu pasal 3, sekarang pasal 604 KUHP, ya. Itu sekarang ancaman pidananya, putusannya menjadi 10 tahun, gitu. Dan kalau memang itu terbukti, sebetulnya kalau terbukti putusan ini jauh di bawah tuntutan, ya. Terbukti. Karena saya belum tahu, karena tadi kan 1114 halaman dan sambil bekerja kita dengar-dengar begitu ya. Ya inilah putusannya bahwa yang terbukti adalah yang bukan primer tetapi berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan, sehingga ada keputusan waktu itu policy tentang pengadaan Chromebook gitu kan ya. Seperti itu. Kemudian dikatakan bahwa dari putusan tadi dengan pertimbangannya ada kerugian negara 1,5 triliun gitu kan. Nah, ini dan kemudian ada uang pengganti kalau memang itu ada pada yang bersangkutan. Ini yang sejak awal saya 809 miliar itu saja ya, yang itu kemudian jadi uang pengganti itu yang itu apa? Itu memang hasil kejahatannya atau bagaimana? Itu kan. Tetapi 10 tahun dan kalau 900 miliar dan kemudian penggantinya itu 5 tahun, itu jauh. Itu beda sekali dengan waktu G-Plate. G-Plate itu 16 miliar 5 tahun juga gitu. Artinya gini, berkaitan dengan uang pengganti, ini ya tidak bisa terlalu jomplang ya. Ini uang pengganti loh. Uang pengganti itu kan berapapun yang diterimanya, dan kemudian ada standarisasi kalau mau digantikan dengan hukuman badan itu berapa, karena di dalam asas hukum pidana ya saya tidak berbicara substansinya karena kita akan pelajari, tetapi harusnya ada rambu-rambu lah, karena disparity of sentencing itu tidak boleh. Artinya untuk hal yang sama, perkara yang sama atau hampir sama berkaitan dengan putusan itu harus tidak boleh terlalu jomplang. Ya kan, 900 miliar 5 tahun. Johnny G 16 miliar juga 5 tahun. Nah, ini mungkin yang jadi pertanyaan ya, dan itu bukan pidana, itu pidana pengganti. Pidana pokok jatuhkan adalah 10 tahun. Nah, ini berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian negara 1,5 dan ada yang diuntungkan. Siapapun yang diuntungkan, baik dirinya sendiri maupun orang lain, itu berdasarkan pembuktian-pembuktian yang lalu yang sudah jelas digelar antara bagaimana pembela membela dan bagaimana kejaksaan
dalam hal ini sebagai penyidik tindak pidana korupsi, kemudian JPU-nya juga dari kejaksaan, kemudian melakukan pembuktian yang menurut hakim ya seperti ini gitu. Jadi saya sih berharap kalau memang sudah banding ya banding ya ikuti aja due process of law, bahwa ada kalau tidak menerima itu ada prosesnya dalam hukum. Saya sih berharap gitu ya, tidak ada intervensi lagi seperti yang lalu-lalu dari presiden dan sebagainya. Karena kita bagaimanapun juga marwah pengadilan itu juga, marwah negara berhukum juga harus dijaga gitu. Itu yang menurut saya ya. Sementara ini kan 10 tahun dan kemudian uang pengganti dan kemudian denda. Sayangnya dendanya masih pakai miliar ya. Kalau nggak salah, saya sebagai salah satu tim perumus hukum pidana, kita sudah tidak menggunakan nominal, tapi menggunakan kategori. Itu juga harus disosialisasikan, diawali dengan persidangan gitu. Jika tidak mampu membayar uang pengganti, maka akan ditambah hukumannya 5 tahun penjara. Kalau menurut Anda? Iya, ya menurut saya kalau kita membandingkan, ya, kalau kita membandingkan dulu 16 miliar juga 5 tahun. Sekarang 900 hampir 809 miliar juga 5 tahun. Nah, ini gimana gitu kan? Dan kemudian kalau menurut saya ya, kita itu kan memaksimalkan hukuman badan itu kan di tindak pidana asal tidak pidana pokoknya kan ya, sudah ya itu kan 10 tahun gitu kan. Uang pengganti bahkan tadinya kan 7 tahun ya itunya tuntutannya. Kenapa ya uang pengganti kok jadi besar sekali? Kalau nggak salah dulu pemikiran kita itu adalah kalau berkaitan dengan uang pengganti 2 tahun penjara saja gitu, karena kita tidak kita kan keinginannya itu bukan memenjara, tapi bagaimana kalau itu memang terjadi uang hasil korupsi itu ditarik kembali gitu kan, digantikan, bukan dikembalikan berdasarkan pasal 18, jadi bukan diganti dengan pemenjaraan dan kemudian pemenjaraannya itu kok berat sekali gitu, padahal sekedar uang penggantinya, sementara pemenjaraan dan perampasan kemerdekaan juga sudah berat gitu. Oke, kita ke Pak Agung ya. Pak Agung, Anda pernah hadir sebagai ahli meringankan bagi Nadiem ya. Bagaimana Anda memandang vonis 10 tahun penjara terhadap Nadiem Makarim? Saya akan melihat dari sisi saya ya, Bu. Walaupun saya sekarang juga sarjana hukum, saya akan melihat dari aspek kerugian negara. Apa ada kerugian negara? Itu pertanyaannya kan. Ada nggak kerugian negara itu? Pertama, kalau kita bicara dari segi kewenangan kan aturannya kan adalah pasal 10 ayat 1 Undang-Undang 15 2006 yang secara jelas dan tegas menyatakan bahwa wewenang menghitung dan menetapkan kerugian negara itu ada pada BPK. Tapi oke lah, kita kesampingkan semuanya. Kita kesampingkan Undang-Undang 15 2006, kita kesampingkan surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 2016, putusan MK 28 2020, kita kesampingkan. Asumsikan saja bahwasanya tidak ada masalah di wewenang. Kan pertanyaannya apakah ada kerugian negara? Nah, kerugian negara itu kan buktinya itu adalah laporan hasil audit kerugian negara yang ditampilkan oleh kejaksaan. Dari situ bisa kita lihat bahwasanya bagaimana orang menetapkan adanya kerugian negara. Itu erat kaitannya bagaimana HPS ditetapkan. HPS itu kan ditetapkan berdasarkan harga pasar pada waktu pelelangan akan dilaksanakan atau di dalam kurun waktu pelelangan akan dilaksanakan. Nggak mungkin kemudian satu saat orang kemudian membuat penetapan harga HPS-nya berdasarkan harga pasar dan kemudian pada saat kalau ada masalah kemudian ngitungnya pakai harga produksi. Anda bisa bayangkan ya, harga produksinya iPhone itu $10. Tapi memang ada iPhone dijual harganya $15 aja. Kan nggak ada. Demikian pula halnya dengan harga barang elektroniknya. Itu belum termasuk metode yang digunakan. Nah, metode kegunakan saya sudah sampaikan bahwasanya ada 3 pendekatan dan 8 metode yang itu semuanya tidak dikenal. Dan saya kaget mendengar kemudian tiba-tiba hakim menyatakan bahwa ini dari sisi saya aja ya. Ini sudah dikenal secara internasional. Internasional yang mana yang dia maksud? Yang digunakan oleh auditor, yang digunakan oleh penegak hukum dalam hal ini menggunakan apa yang disebut dengan SAIPI, Standar Audit Inter Pemerintah. SAIPI ini tidak sama sekali mengatur atau membuat paduan menjadi pedoman dalam pelaksanaan audit investigasi. Nggak ada. Sedikit pun tidak ada.
Oke. Audit investigasi yang dilakukan oleh audit BPKP itu dasarnya adalah peraturan Deputi Kepala BPKP nomor 4 tahun 2024. Nah, ini perdebatan besar. Jadi Oke. sebenarnya kalau dilihat dari harga pasarnya, nggak ada kerugian. Itu belum kalau kita bicara masalah apa perbuatan yang menyebabkan terjadinya kalau dituduhkan kemalahan harga. Artinya kan persekongkolan dong. Apa ada persekongkolan diungkap di dalam LHA, kerugian negaranya? Nggak ada. Yang menyebabkan terjadinya pemalahan harga. Ketika harga terbentuk bagaimana, siapa yang terlibat di dalamnya, ada persekongkolan. Diungkap dong. Karena kan LHA kerugian negara itu bukan hanya mengungkap adanya kekurangan, tetapi mengungkap juga perbuatan apa yang menimbulkan terjadinya harga yang naik. Nah sekarang apa? Penyalahgunaan wewenang yang mana yang dilakukan oleh Pak Nadiem Makarim sehingga menyebabkan pemalahan harga, yang pemalahan harganya metodenya tidak pernah dihitung dengan cara yang betul. Kalau dihitung dengan cara sekarang, ya jelas saja harga sekarang harganya pasti lebih murah. Tetapi kita bicara harga pada saat pengadaan barang tersebut dilaksanakan. Nah, menurut pendapat saya, aspek-aspek dengan tetap menghormati proses pengadilan, dengan tetap menghormati putusan pengadilan, saya menganggap ruang untuk adanya yudek faksi masih terbuka secara lebar ini. Prof Yanti, ditambahkan apa yang disampaikan Pak Agung ini tentu membuka ruang diskusi kita pada hari ini ya, termasuk juga hakim yang menyatakan dakwaan primer tidak terbukti namun dakwaan subsidiar terbukti. Nah ini nantinya dalam strategi banding akan seperti apa? Akan lebih menguntungkan jaksa atau terdakwa sebetulnya? Ya, tadi kan sudah kan yang kalau bandingan bisa dua-duanya ya, karena ini kan kalau jaksa kan tuntutannya tinggi, kalau lawyer kan tuntutannya bebas, pidananya bebas gitu kan, tuntutannya waktu itu gitu. Jadi masih betul tadi tentang judek faksinya. Kalau dari pertimbangan tadi, walaupun saya tidak seperti Pak lawyer Pak Amir ya, Pak Ari Yusuf ya, maaf Pak Ari Yusuf ya, Pak Ari Yusuf, saya sambil bekerja gitu kan ya, saya melihat bahwa di dalam pertimbangan untuk memutuskan itu ada kerugian negara lewat BPKP 1,5 triliun gitu kan. Itu kerugian negara yang muncul di pengadilan. Kalau tadi dikatakan bahwa mana kerugian negara, mana ada perbedaan harga dan lain sebagainya, dan kemudian ini kan bukan sekedar itu saja, dan awalnya kan banyak ya, kenapa dia jadi Chromebook dan lain sebagainya, kemudian ada kaitannya dengan GoTo. Dan kemudian bahwa Pak Nadiem tadinya juga bagian dari GoTo dan sebagainya, itu kan banyak hal yang akan bisa dilihat menjadi bagian dari bagaimana pembela Pak Nadiem mau melakukan banding gitu. Menurut saya banding, kalau tetap banding artinya jangan ada intervensi lagi. Kita kan lawyer banyak, biar hukum dulu ya Pak Ari ya. Baik, kita masih akan membahas mengenai hal ini. Kita harus jeda terlebih dahulu, Prof Yanti, Pak Agung, dan juga bergabung bersama kami ya, kuasa hukum Nadiem Makarim, Pak Ari Yusuf. Kami akan kembali dengan dialog ini usai jeda azan maghrib berikut ini. Tetap di NTV Prime. Saya akan berjuang. Saya akan segera melaksanakan naik banding untuk tertuah demi kebenaran. Masih membahas mengenai vonis 10 tahun Nadiem Makarim dan masih bergabung di kesempatan NTV Dialog Prime hari ini Prof Yanti Ganasih dan juga Pak Agung Firman, dan telah juga bergabung bersama kami pemirsa kuasa hukum dari Nadiem Makarim, Pak Ari Yusuf Amir. Saya ingin ke Pak Ari. Pak Ari, tadi sempat ada teriakan protes ya dari Anda di ruang sidang. Apa yang paling membuat pihak kuasa hukum mempertanyakan vonis hakim ini, Pak Ari? Ya, tadi ada satu hal, jadi ketika setelah selesai sidang, biasanya tuh hakim mempertanyakan kepada terdakwa apakah akan melakukan upaya banding atau pikir-pikir, biasanya kan seperti itu. Tapi tadi kami tunggu, ternyata hakim langsung menutup sidang. Nggak tahu juga tuh kenapa mesti buru-buru seperti itu, sehingga kita menanyakan kepada hakim kenapa mesti buru-buru.
kan tanyakan aja. Karena kami tadi sudah menyiapkan bahwa kami akan menyatakan banding dalam proses itu. Tapi tadi nggak dikasih kesempatan. Tapi itu nggak apa-apa lah, nggak begitu penting lah. Yang saya katakan banyak hal-hal yang aneh dalam proses hukum kita, tapi ya selama ini kita diam-diamkan saja. Tapi yang paling penting adalah begini, dalam persidangan tadi, putusan tersebut sama sekali tidak membahas ahli-ahli yang kita hadirkan. Terutama tentang ahli kerugian negara ya. Kami menghadirkan Pak Agung ini, beliau adalah mantan ketua BPK, beliau menjelaskan secara detail dan baik tentang makna kerugian negara tersebut. Dan saya pikir tidak ada penjelasan yang bisa lebih jelas selain dari penjelasannya Pak Agung. Tetapi satu kata pun tidak diambil atau dipertimbangkan oleh hakim dalam pertimbangannya putusan tadi. Dia hanya mengatakan bahwa pihak BPKP sudah tepat menghitung kerugian negara dan sudah sesuai dengan metodologi. Hanya itu toh. Lalu yang kita sesalkan lagi, dia memanipulasi lagi fakta persidangan. Dia katakan bahwa pihak BPKP sudah melakukan verifikasi ke lapangan. Ini direkam loh persidangan ini. Artinya BPKP sendiri tidak pernah mengatakan bahwa mereka melakukan verifikasi ke lapangan. Tapi kok putusan hakim bisa menyimpulkan ada verifikasi ke lapangan. Ini bahaya sekali ini. Mungkin nanti Bu Yenti yang ahlinya di bidang-bidang ini bisa menjelaskan gitu. Artinya manipulasi fakta persidangan ini membahayakan buat kita. Kami mencatat ada banyak sekali manipulasi fakta persidangan. Kami sepakat bahwa kita harus menghargai putusan hakim, itu harus ya. Tapi bukan berarti lalu kita mau dibodohi terhadap putusan yang keliru. Mau dibodohi dengan putusan yang ngaco. Tidak. Itu tidak boleh lagi. Tidak boleh lagi itu. Kita harus kritisi putusan-putusan yang salah, putusan-putusan yang membuat masyarakat kita menjadi bodoh. Begini ya, putusan-putusan yang tidak memiliki fakta-fakta persidangan, tidak memiliki dasar-dasar yuridis yang kuat, harus kita kritisi. Agar supaya hakim-hakim kita ini ke depan hati-hati dalam membuat putusan, tidak sembarangan. Nah dalam kasus ini, semua proses persidangan ini kami rekam. Dan ada bukti-buktinya. Sehingga kalau hakim mengatakan A, maka kita akan bisa melihat di mana A tersebut. Gitu. Misalnya dia katakan, tentang surat jaminan mutlak, ya, Ketua LKPP sebagai yang melakukan lelang terhadap pengadaan laptop mengatakan dalam persidangan. Kepala Pak Amir, kepala Pak Ari. Kepala, ya katakanlah kepala. Ya, kepala, betul Pak Agung, terima kasih Pak Agung koreksinya. Kepala LKPP mengatakan bahwa surat jaminan mutlak itu ada dan kalau kemahalan harga maka dikembalikan harga tersebut. Ini dikatakan oleh kepala LKPP dan diikuti oleh para vendor-vendor itu. Semua vendor-vendor yang hadir dalam persidangan mengatakan hal yang sama. Ada surat itu. Lalu hakim dengan santainya mengatakan dalam pertimbangan bahwa kita punya argumen itu tapi kita tidak menghadirkan bukti tersebut. Loh, kesaksiannya kepala LKPP dan vendor-vendor itu bukannya bukti. Bukannya saksi itu mempunyai nilai pembuktian. Inilah anehnya. Lalu kalau ditanyakan di mana surat tersebut, surat tersebut dipegang oleh rekan jaksa penuntut umum. Karena surat tersebut disita oleh jaksa penuntut umum. Dan kami mintakan di persidangan dan sudah diperintahkan oleh hakim untuk ditunjukkan dalam sidang. Jangankan diberikan kepada kami untuk dikopi sebagai bahan pembelaan, ditunjukkan pun tidak oleh jaksa penuntut umum. Tidak hanya itu, kami juga minta misalnya tentang surat-surat yang lainnya. Misalnya dalam proses penghitungan tersebut kan, data-data apa saja yang dipakai oleh BPKP untuk menghitung. Pihak BPKP tidak keberatan memberikan, tapi jaksa penuntut umum tidak juga memberikan itu. Nah inilah hal-hal yang seperti ini yang kita sesalkan dalam proses pengadilan kita. Ini menjadi tidak sehat dan harus kita perbaikin. Kalau kita diamkan, lalu kita biarkan dengan kalimat-kalimat pemanis bahwa kita harus hormatin putusan hakim, ini menjadi pembodohan buat kita. Kira-kira seperti itu. Oke. Jadi Pak Ari, poin-poin utama dari memori banding yang akan diajukan oleh pihak kuasa hukum tadi salah satunya menyangkut soal kerugian negara itu ya? Iya banyak, jadi hampir semuanya kita melihat banyak sekali fakta-fakta persidangan yang tidak dipakai oleh hakim. Kesaksian-kesaksian ahli-ahli kita tidak dijadikan dasar sama mereka, dan saksi-saksi fakta kita juga tidak dijadikan dasar oleh hakimnya. Misalnya dia katakan bahwa ada kepentingan antara Nadiem dengan Google. Tentunya kan dua pihak ini harus diperiksa dong. Mungkin Bu Yenti juga bisa menjelaskan. Nadiemnya diperiksa, pihak Google-nya juga harusnya diperiksa.
Karena kedua belah pihak inilah dianggap bersatu, lalu menghasilkan satu kepentingan. Sederhananya seperti itu. Yang anehnya dalam proses penyidikan, pihak Google itu nggak pernah dipanggil, nggak pernah diperiksa, jangankan diperiksa, dipanggil pun tidak. Dan yang jauh lebih anehnya lagi, ketika kami mencoba menghadirkan Google, jaksa malah keberatan. Karena kenapa? Karena Google setelah diizinkan hakim untuk menyerim keterangan di persidangan menjelaskan tidak ada konflik kepentingan, bahwa dia investasi dengan Goto ya dalam hal ini jauh sebelum Nadiem menjadi menteri. Nah, setelah Nadiem menjadi menteri mereka ada peningkatan, itu aksi korporasi biasa karena dia akan delusi pada waktu itu. Nah, pemahaman tentang hukum korporasi, tentang hukum investasi, tentang saham dan yang lain-lain tidak dikuasai oleh rekan-rekan jaksa dan hakim yang memutus perkara ini, sehingga menjadi salah tafsir bahwa aksi korporasi dianggap adalah tindak pidana. Ini kan bahaya. Itulah makanya kita perlu mengikuti perkembangan hukum itu. Nah, Hakim Andi Saputra sebagai hakim ad hoc yang anak muda, ya mantan wartawan, dia mengetahui betul tentang membedakan antara aksi korporasi dengan tindak pidana. Kalau dikatakan Nadiem berkepentingan, sekarang persoalannya, begitu Nadiem menjadi menteri, dia sudah mengundurkan diri dari Google. Dia tidak punya kewenangan apapun. Dan itu diakui oleh hakim, bahwa Nadiem tidak pernah terjadi komunikasi lagi dengan pihak Goto, tidak pernah cawe-cawe, tidak pernah ada campur tangan. Lalu bagaimana ada kepentingan di sana? Jadi dan yang jelas Pak Ari, jelas Google tidak jualan laptop Pak Ari. Nah itu dia, itu lagi. Apa hubungannya urusan dengan Google itu dengan harga laptop? Google nggak jualan laptop. Itu dijelaskan oleh Hakim Andi Saputra. Hakim Andi Saputra dengan cerdas menjelaskan bahwa tentang pengkuncian merek itu salah tafsir. Jadi Chrome OS itu bukanlah merek. Jadi Google tuh tidak jualan laptop. Yang jualan laptop tuh pihak-pihak lain. Ini juga tidak dipahami. Ya. Gitu. Prof Yanti, jadi tadi apa yang dijelaskan oleh Pak Ari ditambahkan oleh juga Pak Agung begitu ya, ada sejumlah kejanggalan yang dinilai oleh pihak kuasa hukum ada di persidangan, termasuk juga fakta persidangan, keterangan ahli yang tidak dijabarkan secara spesifik, padahal sudah mendengarkan keterangan ahli. Oleh putusan majelis hakim, termasuk ada sejumlah pihak penting yang dinilai penting yang ternyata tidak dihadirkan. Pandangan Anda? Tidak dipertimbangkan mungkin ya maksudnya ya. Kan waktu itu sudah dihadirkan kan ke pengadilan ya, kemudian tidak dipertimbangkan mungkin itu. Tapi kan ini begini, kita tetap ya pasti Pak Ari, lawyer itu pasti, dan Pak Sampurno juga ahli adecas ya Pak ya, saksi adecas adecas kan, pasti dari satu sisinya sama gitu ya berkaitan dengan ini. Tapi di sisi lain kan ada berkaitan dengan dakwaan yang kemudian dibuktikan dan berakhir pada tuntutan, dan kemudian hakim mempunyai kesimpulan yang seperti itu. Berkaitan dengan hal ini memang banyak nanti yang bisa dibawa ke banding gitu kan, banding, karena kan sekarang ini kan misalnya mens rea itu juga kan harus dibuktikan ya, KUHP yang baru meskipun unsur sengaja tidak dicantumkan tetapi harus dibuktikan, itu kan sekarang seperti itu. Jadi mens reanya sejak kapan, kemudian ada hal-hal waktu itu kan kalau kita ngikutin ya, karena ini juga lama dan ya tidak semua mengikuti seperti Pak Ari pastinya ya, itu bahwa ada meeting atau ada pembicaraan di mana ya, itu juga dimasalahkan kan sebelum tuntutan ya Pak ya, bahwa sudah ada WA group dan sebagainya. Nah, dan kemudian apa yang diputuskan berkaitan dengan tadi misalnya putusan tentang ganti uang kerugian yang ditimbulkan dari kerugian yang ditimbulkan 1,5 dari BPKP ya kalau nggak salah ini ya, BPKP. Nah ini kan mereka sudah punya perhitungan pastinya, namanya juga pengadilan apalagi terbuka gitu ya. Jadinya kan saya berpikir objektif saja, ya sudah nanti kita lihat di pengadilan gitu, di banding kan masih bisa masuk ke fakta. Bukan masalah penerapannya tapi sudah masih bisa di fakta. Dan yang banding bisa jadi dua pihak banding juga bisa. Karena yang lama kan menginginkan lebih banyak, tapi saya ingin berbicara tentang uang pengganti kalau dengan putusan pertimbangan dan putusan bahwa yang bersangkutan itu ada 809 miliar aliran ya, yang itu kemudian jadi uang pengganti, dan uang pengganti itu menjadi
menjadi 5 tahun kalau tidak bisa dibayarkan. Nah ini yang saya ingin sampaikan, terlepas dari substansi. Untuk pengadilan due process of law itu harus ada kriteria, karena dulu G Plate 16 miliar juga 5 tahun, ini 800 juga 5 tahun, dan ini uang pengganti yang diganti dengan perampasan kemerdekaan. Saya kira tujuan pemidanaan dari uang pengganti terlalu berat gitu ya, terlalu tinggi. Kan sudah ada pemidanaan yang perampasan kemerdekaan. Dan tadi yang Pak Ari teriak tadi, pas itu saya nungguin sih Pak, kalau yang itu nungguin bahwa tidak disebutkan. Tapi ini perlu diingatkan karena berkaitan dengan bahwa hakim setelah memberikan putusan harus memberikan haknya menanyakan kepada terdakwa bagaimana terdakwa dan diberikan waktu sekian untuk apakah pikir-pikir ataukah banding. Itu harus, kan itu ada di dalam KUHP 196 yang cukup lama. KUHP baru kalau KUHP baru di 249 bahkan disebutkan wajib gitu ya. Dan saya berpikir kenapa ya Pak Ari, atau gara-gara Pak Ari ini jadi hakimnya udahlah sampai lupa. Tapi ini tolong tidak bisa lupa. Meskipun tadi Pak Ari mengatakan tidak terlalu penting lah. Penting Pak, penting. Jadi penting, makanya kita harus evaluasi kenapa hakim kok bisa sejauh saya 35 tahun mengajar hukum pidana dan saya termasuk sering ke pengadilan. Itu rasa-rasanya belum pernah ada sampai tidak disampaikan gitu ya. Nah kita evaluasi ini apa yang membuat sampai hakim mungkin lupa, semuanya lupa sampai paniteranya. Dan ini harus, karena sudah ada dalam walaupun itu ketentuan ya, tidak ada sanksi dan sebagainya, tetapi untuk performance dari peradilan kita tentu ini tidak baik. Jadi kita harus tahu ya kalau dihadirkan pengacaranya, kalau misalnya yang pro bono kan kasihan kalau tidak tahu gitu. Jadi sehingga bandingnya tadi kalau saya ambil kesimpulan, kalau boleh menyimpulkan, berarti disampaikannya di luar persidangan Pak ya. Walaupun tidak harus sih, kan ada waktu, biasanya juga 5 hari, 3 hari setelah ini baru disampaikan. Tapi kita harus menyampaikan dengan ada peraturan baru, tetap ada kok itu. Jadi tadi ada yang bertanya apa KUHP juga dirubah ya? Saya juga, saya di KUHP juga tempo rumus, enggak, rasanya tidak ada perubahan. Pasalnya memang berubah di 249 ayat 3, tapi sebelumnya 196. Nah ini penting. Ini Pak Ari mohon disampaikan. Bapak kan yang sering ke pengadilan, karena kan kontrol dari hakim dan jaksa kan justru dengan hadirnya pengacara sebagai salah satu subsistem dari criminal justice system. Nah ini penting sih, menurut saya sangat penting untuk apa tertib dan untuk apa diatur. Kalau tidak diatur dan itu wajib loh Pak, wajib gitu. Nah ini jangan-jangan karena Pak Ari ribut sekali jadinya. Ya baik Prof Yanti, tapi sebelum ke Pak Ari kita ingin ke Pak Agung dulu untuk menanyakan apa poin-poin yang dipertanyakan nih dari Anda sebagai mantan ketua BPK ya Pak. Bagian mana yang menurut Anda pertimbangan hakim yang paling krusial untuk diuji dalam hal ini? Bagian menurut pendapat saya ini kan adalah sebuah kasus korupsi dengan kerugian negara. Betul kan? Ya. Nah kasus korupsi dengan kerugian negara itu kan harus membuktikan adanya uang yang kurang, ya, nyata dan pasti jumlahnya, akibat perbuatan melawan hukum yang sengaja, bukan lalai ya, karena pidana. Dan kalau untuk pemahalan harga itu berarti kita bicara mengenai masalah adanya persekongkolan. Dan ingat, kita bicara masalah pengadaan Chromebook, kita nggak bicara mengenai masalah Google dan lain sebagainya. Itu sudah dijawab, WA Group itu sudah dijawab. Kita bicara mengenai masalah pengadaan Chromebook. Ini gampang kok, Mbak. Ini kasus gampang. Saya nangani 10 tahun beginian. Ini gampang banget ini. Pengadaan, malahan kalau misalnya proyeknya infrastruktur fisik itu malah lebih susah. Karena kita harus menghitung berapa sebenarnya biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan jalan atau gedung yang komponennya banyak dan harus dihitung satu-satu. Ini cuman cukup dengan harga pasar saja. Harga pasar pada saat itu, pada saat kemudian laptop itu dilaksanakan tuh berapa? Harga pasar ya. Karena yang berpartisipasi ini banyak, bukan satu perusahaan. Ini kayak retail. Kalau Google jelas dia nggak ada urusan dengan masalah laptop. Maka kalau diceritakan masalah cerita WA dengan Google, nggak ada hubungannya dengan kasus ini. Hubungan kasus ini simple. Pertama adalah ada nggak kerugian negara? Gimana cara ngitungnya? Dan kemudian apakah yang ngitung ini punya wewenang? Karena kita ini kan negaranya negara hukum kan. Kalau negara hukum ya berdasarkan hukum dong.
Dan undang-undangnya sudah ada. Undang-undang nomor 15 tahun 2006 pasal 10 ayat 1. Siapa yang punya wewenang? Sudah dikuatkan juga dengan putusan Mahkamah Agung. Dengan surat edaran Mahkamah Agung. Sudah dikuatkan juga dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Kemudian perbuatan melawan hukumnya diungkap. Laporan hasil audit kerugian negara yang dibuat, yang diajukan di pengadilan, saya tidak menyebut karena auditornya kan yang ditampilkan di situ, bukan lembaganya, itu tidak kemudian sama sekali membuktikan, tidak mengungkap dan membuktikan persekongkolan sebagai penyebab dari adanya sesuatu yang dianggap sebagai pemahalan harga. Cuman dijelaskan aja bisnis proses, tapi tidak dijelaskan persekongkolan. Karena apa? Karena memang nggak ada yang bersekongkol. Kalau ada kan persekongkolan itu kan terjadi pada tingkat harga dibuat. Terjadi pada saat LKPP membuat harga itu. Terjadi antara prinsipal, LKPP, dan distributor. Ini tidak pernah disebut. Jadi ada dua hal paling penting. Itu tidak pernah ada masalah kerugiannya. Tidak pernah dibuktikan dengan metode yang proper, metode yang sesuai. Kemudian tidak ada perbuatan melawan hukumnya. Dan yang jelas tidak ada hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum apa yang menyebabkan terjadinya pemalahan harga sehingga ada kerugian negara. Kalau itu dari saya seperti itu. Oke, padahal Pak Agung sudah menjelaskan secara lebih spesifik ya dan dijabarkan ketika menjadi ahli meringankan di situ, tetapi dalam vonis seperti yang dikatakan Pak Ari tadi tidak ada pernyataan dari ahli. Baik Pak. Tidak ada sama sekali tidak sama dikomentari. Sekali ya, tidak dikomentari. Pak Ari, kembali lagi tadi menanggapi apa yang disampaikan Prof. Yenti dalam hal ini ya, berkaitan dengan kontrol hakim dan jaksa di ruang sidang yang seharusnya juga lebih mengakomodir ada terdakwa, ada kuasa hukum di situ. Mungkin ada keresahan yang juga ingin Anda sampaikan di sini. Ya, saya membayangkan seandainya para ahli-ahli kita, para akademisi kita ini semuanya seperti Prof. Yenti ini. Tentunya sejuk kita, penegakan hukum kita menjadi sejuk. Karena beliau berani mengkoreksi hal-hal yang sebetulnya substansi. Bagi saya itu substansi sebetulnya. Cuman saya kesal saja, makanya saya bilang nggak penting. Karena kenapa itu substansi? Makanya saya teriak, Prof. Saya teriak itu karena ini substansi justru. Kalau nggak substansi saya nggak teriak, Prof. Karena saya menunggu untuk diberikan kesempatan itu, tiba-tiba hakim dengan tergopo-gopo langsung memukul palu dan langsung pergi meninggalkan ruangan. Itu yang kita sesalkan sebetulnya. Dan kita paham sekali karena kami yang dipraktisi di lapangan, ini harus dilakukan oleh hakim gitu. Nah memang hal-hal yang seperti ini kita tidak boleh tinggal diam. Seandainya yang tadi saya katakan Prof. Yenti selalu memberikan pencerahan-pencerahan yang seperti ini kepada masyarakat kita, baik itu mengkoreksi jaksa, mengkoreksi hakim terhadap proses penegakan hukum, seandainya banyak yang berani melakukan itu, maka akan ada perbaikan hukum kita. Tapi kalau semua akademisi kita, praktisi kita hanya ya ikut-ikut saja dan diam terhadap proses penegakan hukum yang keliru, itu membahayakan terhadap proses penegakan hukum. Karena masing-masing kita punya tanggung jawab moral terhadap itu. Misalnya kita ambil contoh begini, nanti Prof. Yenti bisa tanggapin ya, tentang uang pengganti. Dalam putusan majelis mengakui bahwa tidak ada aliran dana ke Nadiem. Itu ada dalam putusannya. Tidak ada aliran dana ke Nadiem dan memang Nadiem tidak menikmati aliran dana tersebut. Lalu kenapa ada uang pengganti? Bukankah uang pengganti itu adalah terkait dengan uang yang didapatkan, yang dinikmati oleh si terdakwa? Itu jelas diatur dalam undang-undang. Jadi terhadap putusan itu sendiri terhadap kontradiksi. Itulah kami mengatakan bahwa ini murni mengcopy paste terhadap repliknya jaksa. Itu kan kalimatnya jaksa. Kenapa hakim tidak membahas? Kenapa harus ada uang pengganti ini? Kenapa? Kalau dia katakan bahwa Nadiem tidak menerima aliran dana. Karena semua hakim itu semua hakim mengatakan tidak ada aliran dana. Hakim ini menghukum Nadiem karena dianggap ada kepentingan menguntungkan Google. Itu toh. Jadi apakah ada aliran dana ke Nadiem? Sama sekali tidak ada. Sama sekali tidak ada. Sampai akhir persidangan putusan tadi kami ini dan bisa diulang kembali, putusan tersebut tidak ada aliran dana ke Nadiem. Nah hal-hal seperti inilah yang membuat kita menjadi tidak cerdas. Putusan-putusan yang membuat kita menjadi tidak cerdas harus kita koreksi, harus kita kritisi, dan harus kita perbaiki. Supaya hakim-hakim kita, hakim-hakim seperti Andi Saputra yang punya pikiran progresif dan mau belajar, mau mengikuti perkembangan zaman, perkembangan hukum, itu bisa banyak hakim seperti itu. Jadi jangan hanya kita berpikiran bahwa, oh kalau
mengambil hakim daerah aja, taruh di pusat supaya nanti mereka bagus. Nggak ada jaminan. Ternyata banyak hakim-hakim daerah ketika sampai di pusat bermasalah juga. Nggak ada kesempatan aja itu. Oke, Prof Yanti ditambahkan, jadi tadi ada yang dijelaskan oleh pihak kuasa hukum, ada putusan yang kontradiksi di sini, kalau tidak ada aliran dana, lalu kenapa harus ada uang pengganti? Penjelasan Anda. Ya, sebetulnya kan gini, kalau kita berangkat dari kenapa ada uang pengganti, kan ada ada uang, ada kerugian gitu ya. Ini berdasarkan putusan ya Pak ya. Saya tidak mendalami, saya selalu ingin objektif saja. Ada dalam putusan itu kan ada uang kerugian negara 1,5, ya kan 1,5. Hitung-hitungannya bagaimana bisa 8,9 itu menjadi kewajibannya Pak Nadiem, kan gitu. Nah, kalau memang kan harusnya persidangan ini mencari, kalau memang betul ada kerugian seperti itu, dicari kerugian ini ada di mana. Pada mereka lah yang kemudian harusnya mencarinya pakai TPPU, dan pada mereka lah yang harus mengganti uang pengembalian pakai pasal 19 Undang-Undang Korupsi tadi gitu. Jadi harusnya seperti itu. Dan lagi ini juga ingin saya sampaikan untuk nanti pengacara yang bisa menyampaikan juga, sekarang tidak ada lagi yang denda itu 1 miliar tuh nggak ada, itu semua pakai kategori. Jadi kapan kita akan memulai kalau hakimnya tidak memulai gitu kan, kita sosialisasi terus ke semua penegak hukum. Nah itu juga ada hal-hal seperti ini menjadi evaluasi dari Mahkamah Agung. Ayo, ini kita ada peraturan baru, yuk jangan mendua, menggunakan undang-undangnya 604 berarti KUHP yang 2003. Tetapi kenapa masih ada denda yang nominal? Harusnya dengan undang-undang penyesuaian KUHP, denda-denda itu sudah menjadi kategori-kategori. Contohnya gitu. kategori seperti apa Prof Yanti? Dan misalnya ya kategori yang paling tinggi itu kan kategori 8 ya. Kategori 8 itu 50 miliar gitu ya. Ada dari kategori 1, 2, 3, makanya ada undang-undang penyesuaian KUHP, yaitu undang-undang di luar KUHP yang ancaman dendanya berkaitan dengan jumlah sekian adalah kategori ini. Jadi sekarang udah nggak boleh lagi ada kategori, itu siapa yang akan memulai kalau bukan dari instansi Mahkamah Agungnya, dalam hal ini pengadilan ya. Itu kan harus. Dan kemudian ini juga terlepas dari substansi berkaitan dengan kronologi yang memang dilakukan, walaupun saya mengatakan Pak Sampurna bahwa menurut saya sih bukan sekedar Chromebook-nya saja, tapi kalau namanya korupsi kan akan dilihat sebelumnya. Bahkan kalau nggak salah di Detik ya, kalau nggak salah disebutkan bahwa ini korupsi ini sistematik, terstruktur dan masif, kan gitu ya, sistematik, which mean itu berarti sejak awal sudah ada perencanaan, itu yang menimbulkan mens rea, dan kemudian ada memang penjelasan baik di berbagai media massa bahwa memang sebelum dilantik ada pembahasan yang ada WA grupnya itu. Nah itu kan juga menjadi sorotan penegak hukum pada itu JPU. Dan itu sudah dijawab Bu soal itu. Oh iya nanti itu kan sudah dijawab, itu nggak ada hubungannya kan, itu kan. Kalau Ibu ikutin pledoinya, Ibu bisa lihat deh. Kemarin lihat satu persatu gitu loh. Ya Pak. Dan kemudian pertanyaan saya kan simpel Bu. Kalau saya dari segi auditor, ada kerugian negara, penyebabnya pemahalan. Nah, siapa yang bersekongkol menyebabkan pemahalan itu? Ya itu dicari Pak, makanya nanti kan semuanya itu harus sengaja. Di dalam LHA-nya. Jadi sengaja. Iya. Kita kan sekarang berbicara putusan ya Pak, dari putusan tadi Pak Ari sudah mengatakan apapun putusannya ya memang itulah putusan yang saat ini harus dihormati. Terlepas bahwa nanti akan ada keberatan, silakan. Gitu. Kalau saya sih berharap ini kan nanti masih ada banding, ada bisa juga kasasi, bahkan PK dan sebagainya, tapi berkaitan dengan ini untuk koreksi ya. Makanya sebetulnya Pak, kalau ada TPPU harus ada TPPU Pak. Kalau itu kerugian negara itu kemana? Kalau TPPU akan kelihatan siapa yang menikmati, sehingga siapa yang dialiri dana dan siapa yang harus mengembalikan, meskipun yang bersangkutan tidak ikut korupsi. Jadi banyak hal supaya tidak begitu terlibat Pak Nadiem sebagai menterinya, kemudian ada kerugian negara sekian, kemudian ada 809, itu saya belum lihat ya Pak, karena 1116 halaman ya, dan saya kan bukan Pak Ari yang di pengadilan ya, saya tidak mungkin ke pengadilan terus nanti saya nggak bekerja. Jadi itu adalah harus betul-betul dijelaskan, dari 1,5 ada 8,9 yang lain berapa, itu bisa ada kalkulasinya Pak.
Harusnya di situ BPKP juga melihat gitu ya. Itu gunanya hitungan matematis yang akan kita sampaikan jadi uang kembali. Tapi saya mengingatkan di area publik ini bahwa harusnya ada beberapa yang menjadi koridor bagi hakim yang mana dalam putusan itu kan tujuannya adalah justice, kepastian dan juga utility kegunaan. Nah, ada hal-hal yang itu tadi 16 miliar juga 5 tahun, 800 miliar juga 5 tahun. Nah, ini ada diskriminatif itu yang tidak boleh sebenarnya dalam hukum pidana, dalam hal ada hal-hal yang sama atau hampir sama faktanya. Hakim-hakim di seluruh negara ini tidak boleh ada perbedaan yang sangat mencolok. Ini juga penting. Saya pikir disinilah letaknya lawyer. Maka bagaimana lawyer dalam sistem peradilan pidana itu menjadi sangat penting untuk sebagai penengah ya. Ini penting sekali. Apalagi dengan TPPU di Amerika pernah tidak terjadi tidak terjadi proses dikarenakan lawyernya tidak ada yang mau berani masuk karena tidak ada kejelasan tentang fee lawyer. Apakah lawyer dapat fee juga kena TPPU? Artinya gini, betapa pentingnya kehadiran advokat sekarang sebutannya ya Pak Ari ya. Kita mulai ya Pak Ari ya. Jadi jangan lawyer yang pengacara lagi, advokat dalam pengadilan ini, dan itu harus mulai masa transisi inilah diterapkan yang panglimanya harusnya dari Mahkamah Agung. Gitu. Jadi bahwa sekarang nggak boleh menggunakan lagi nominal and then diskriminasi untuk putusan yang sama itu tidak boleh. Itu sudah asas yang sangat lama untuk bagaimana pengadilan ini agar marwahnya juga dihargai oleh masyarakat sehingga kita percaya dengan putusannya. Hal-hal yang sepertinya sepele-sepele ini tidak boleh ditinggalkan karena itu penting. Ya, gitu. Pak Agung, ditambahkan Anda tetap tidak sependapat soal konstruksi dari kerugian negara dalam hal ini ya, yang nanti menjadi salah satu poin penting untuk diajukan di banding. Silakan. Ya, saya pikir Mbak, ini kan kasusnya kasus yang simpel. Kalau kita bicara kasusnya itu nggak usah kemana-mana. Kasusnya itu kan yang dibuktikan dengan LH itu kan masalah pengadaan Chromebook. Sekarang kalau dianggap itu satu perbuatan melawan hukum dan kemudian menyebabkan terjadinya pemahalan, kan berarti ada persekongkolan. Dan dibuktikan dong persekongkolannya. Membuktikannya itu di dalam LH kerugian. Siapa saja melakukan apa, kapan, di mana. Kan itu yang harusnya dibuktikan. Nah, LH kerugian negara itu tidak membuktikan itu, Bu. LH itu tidak membuktikan itu. Dengan demikian dia tidak bisa dijadikan dong. Kemudian kita juga jangan kemana-mana, ini aja gitu loh. Kecuali nanti ada kasus-kasus yang lain lagi. Kalau kasusnya pengadaan kan hitungan kerugian negara itu berdasarkan pemahalan harga. Pemahalan harganya karena persekongkolan gitu kan. Ya. Karena kerugian negara tidak harus pidana. Kerugian negara itu bisa perdata. Kerugian negara itu bisa administrasi negara. Istilah kerugian negara itu definisinya cuma satu. Hanya ada di dalam 2 undang-undang. Satu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaraan pasal 1 angka 22 dan kemudian ada di Undang-Undang 15 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Itu aja sudah menggambarkan bahwasanya pertama kerugian negara itu adalah resiko dalam pengelolaan keuangan negara. Maka tidak harus kemudian dia jadi pidana. Kemudian yang kedua yang punya wewenang dan ini menjadi sesuatu yang penting adalah sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006. Nah, saya walaupun saya menyampaikan hal yang seperti ini, saya sama dengan Bu Profesor Yanti dan kemudian Pak Ari bahwasanya kita menghormati putusan pengadilan. Tetapi saya pikir putusan pengadilan yang seperti ini itu perlu di-challenge lagi untuk memberikan gambaran yang lebih utuh agar dulu prosesnya agar tujuan hukumnya tercapai sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Prof Yanti bahwasanya sesuai dengan Gustav Rahbut bilang bahwasanya pertama harus ada keadilan dong. Kemudian sudah barang tentu bukan cuma keadilan, kepastian hukum. Kepastian hukum itu siapa yang punya wewenang untuk setiap tahap-tahap proses penghitungan kerugian negara. Jangan A bilang begini, MK bilang begini, MA bilang begini, kemudian ada yang lain lagi. Dan kemudian sudah barang tentu ada manfaatnya.
Kalau ada kerugian ya sudah barang tentu kita ganti. Tapi adakah kerugian tersebut? Oke. Itu penting. Baik, kalau kata Pak Agung tadi ada hal-hal yang harus di-challenge ya, yang nantinya bisa menjadi pertimbangan kuasa hukum untuk dibanding nanti. Apa yang paling krusial untuk di-challenge, Pak Ari? Ya, jadi ada beberapa hal ya, kaitan tadi ada tentang kerugian negara, tadi sudah dijelaskan secara baik oleh Pak Agung ya. Jadi memang tidak ada kerugian negara, justru dari fakta persidangan kita bisa membuktikan justru negara diselamatkan. Nadiem menyelamatkan keuangan negara minimal 3,6 T. Karena selisih harga dengan menggunakan Chromebook, dengan menggunakan Windows jauh sekali pada waktu itu. Dan ini hasil kajian teknis dipaparkan kepada dia memilih yang jauh lebih murah untuk jangka panjang. Sehingga apa tindakan Nadiem itu pertimbangannya hanya harga. Jadi untuk menyelamatkan harga dengan kualitas yang baik, yang sama-sama baiknya. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kaitan dengan aksi-aksi korporasi. Ahli kami menjelaskan waktu itu Prof. Nindyo ini ahli korporasi yang mungkin saat ini beliau cukup mumpuni di bidang korporasi, menjelaskan semua mekanisme korporasi tersebut, tentang stock split, saham, tentang aksi korporasi lainnya, dijelaskan semua secara detail oleh beliau. Tapi sayangnya lagi-lagi nih, hakim tidak mempertimbangkan lagi semua ini. Jadi dianggap seakan-akan tidak ada. Tadi Prof. Agung Dr. Agung juga dianggap tidak ada, Prof. Nindyo juga dianggap tidak ada, tidak dibahas nih. Mana yang dia setuju, mana yang dia tidak setuju. Boleh saja hakim tidak setuju pendapat ahli itu sah, tapi paling tidak dipertimbangkanlah. Ya, dibahas. Ini yang kita juga sesalkan. Nah, kaitan juga dengan misalnya presiden-presiden yang akan membawa dampak nih, kalau nanti ini hukum ini, putusan ini menjadi inkrah ya. Satu, bahwa hak pejabat-pejabat yang dari pihak swasta, ketika menjadi pejabat negara, maka mereka tidak boleh sama sekali di kementeriannya atau di tempat instansi dia menjabat yang ada berhubungan dengan pihak yang pernah berhubungan dengan dia dulunya. Nah, itu bayangkan betapa sulitnya tuh. Pada waktu pihak swasta, mereka kan berhubungan ke siapa saja tuh, harus kan? Nah, ketika nanti pada waktu ini dia menjadi pejabat, maka tidak boleh ada. Nah, ini bahaya sekali nih, presiden ini. Satu itu. Lalu kedua, pejabat-pejabat, karena Nadiem dianggap salah, mengangkat tim ahli. Tim ahli yang diangkat Nadiem ini adalah tim teknis tentang digitalisasi yang diangkat oleh Nadiem, karena membutuhkan percepatan untuk digitalisasi pada waktu itu, karena lagi COVID pada saat itu. Nadiem mengangkat, dianggap juga ini salah, dianggap sebagai niat jahat. Ini Prof. Yenti juga tolong diperhatikan, bahwa ini niat jahat nih mengangkat tim ahli ini, Prof. Yenti. Jadi tim-tim ahli ini, karena begini, pada waktu itu kita hanya mengandalkan, mohon maaf kawan-kawan dari ASN yang di kementerian, tentunya tidak bisa mengejar nih proses digitalisasi, karena butuh cepat, karena perintah Presiden Jokowi pada saat itu untuk melakukan percepatan digitalisasi, mengangkatlah tim teknis yang jumlahnya ratusan orang. Itu pun salah dianggap oleh hakim. Nah, hal-hal ini menjadi presiden bagi menteri-menteri sekarang, hati-hati loh Anda mengangkat tim-tim ahli itu. Iya, karena nanti Anda akan dimintain pertanggungjawabannya. Mungkin tidak sekarang. Kan kebiasaan di kita ini, Prof. Yenti, masalah ini akan muncul setelah 5 atau 10 tahun kemudian. Setelah tidak berkuasa lagi. Oke, terakhir nanti setelah tidak berkuasa baru jadi masalah. Baik, terakhir ke Prof. Yanti. Ada dissenting opinion dari salah satu hakim, yaitu Hakim Andi Saputra, betul ya? Nah, seberapa kuat sih bobot dissenting opinion ini nantinya akan bisa menjadi memori banding dari pihak Nadiem nantinya? Ya gini, dissenting opinion itu kan kalau tindak pidana korupsi itu kan memang hakimnya ada dari ad hoc dan hakim karir. Dan dalam hal ini ad hocnya satu kan, gitu kan. Artinya semua hakim karir yang 4 itu pada putusan ini adalah setuju bahwa pasal 604 itu terbukti. Dan saya selalu mengatakan, karena kalau pidana itu pendekatannya semua unsur harus dibuktikan ya Pak Ari ya. Jadi tidak bisa kita berbicara hanya tentang Chromebook saja, tidak. Seperti Pak Ari sampaikan tadi, bagaimana sengajanya, bagaimana berkaitan dengan adanya membentuk tim ahli. Nah, itu nanti kan peraturannya bagaimana dan sebagainya. Memang harusnya memang misalnya ahli itu bisa, ahli itu kalaupun mau diabaikan harusnya ada di pertimbangannya, karena ahli itu dipertimbangkan untuk dipertimbangkan, artinya
positif atau dipertimbangkan untuk diabaikan. Tapi kalau diabaikan kenapa yang mana gitu. Jadi ada artinya juga. Apalagi kalau saya sebagai ahli TPPU minimal 3 jam itu menerangkan itu begitu Iya, betul sekali. Iya betul. Setelah itu karena saya harus memasuk juga ke TPA-nya. Makanya dalam hal ini ada istilah aliran-aliran tapi tidak ada TPPU-nya sehingga bentuknya sekarang seperti ini. Yang harus kembali adalah yang harus mengembalikan adalah orang-orang yang tidak sesuai dengan apakah uang itu ada padanya gitu. Jadi pentingnya Pak Ari ya menurut saya TPPU itu jangan dihindari. Ada suatu saat itu penting sekali, jangan sampai yang ternyata uang itu bukan di yang korupsi misalnya gitu ya, ternyata di tempat lain. Artinya walaupun sama-sama dipidana, satunya korupsi dan TPPU-nya satunya TPPU, tetapi untuk uang pengembalian itu memang ini uang pengembalian itu ganti rugi adalah perdata. Memang undang-undang korupsi adalah kuasi perdatanya ada, sehingga muncullah pasal 18 uang pengganti. Istilah itu juga istilah memang kita adopsi dari perdata yang kuasi untuk tindak pidana ekonomi kan gitu ya, tapi bukan berupa denda kan, itu sudah dibedakan. Jadi hal-hal seperti ini juga penting. Semua unsur itu harus dibuktikan. Dari sengajanya dibuktikan. Kemudian tadi misalnya pasal 20 ya Pak, pasal 20 kan ada undang-undang yang baru kan Pak, yang terbuktikan 604 pasal 20 dan juga berkaitan dengan penyertaan dan kesepakatan jahatnya itu. Nah itu harus dibuktikan semua sebetulnya. Dan kalau berbicara aliran dana dan kemudian ada putusan, ada uang pengganti, harusnya menggunakan TPPU. Jadi jelas uang itu pada siapa. Jangan sampai kalau menurut pengacara bahwa kliennya itu ada juga uang pengganti tapi uangnya nggak masuk. Lah kan itu juga kan aneh jadinya. Ya kan? Nah itu jadi penyitaannya selama ini bagaimana juga kan harus dihitung juga dari hasil penyitaan nanti dilelang bagaimana uang pengganti itu berkaitan dengan harta yang ada padanya loh Pak nantinya. Itu harta yang ada padanya itu akan diperhitungkan dilelang. Kalau nggak cukup juga masih ada penggantinya gitu, pengganti berupa perampasan kemerdekaan. Ini yang ingin saya sampaikan tanpa saya masuk karena saya juga belum pelajari ya Pak, karena baru saja selesai kan, dan itu 1000 halaman lebih gitu. Seperti itu harus. Baik. Terima kasih para narasumber atas keterangannya. Sudah bergabung di kesempatan NTV Prime kali ini Prof. Yanti Garnasi, pakar tindak pidana pencucian uang, Pak Agung Firman Sampurna, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan 2019-2022, serta Pak Ari Yusuf Amir, Kuasa Hukum Nadiem Makarim. Terima kasih para narasumber, selamat beraktivitas kembali. Pemirsa, vonis 10 tahun penjara terhadap Nadiem Makarim belum menjadi akhir dari proses hukum kasus pengadaan Chromebook. Pihak Nadiem telah menyatakan banding atas putusan Pengadilan Tipikor Jakarta. Artinya, perdebatan hukum soal batas kebijakan publik, penyalahgunaan kewenangan, dan juga tindak pidana korupsi masih akan berlanjut di tingkat berikutnya. Tetaplah bersama kami, NTV Prime akan kembali.